Nawas melatih keledai membaca. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja, seorang penguasa yang bijaksana dan adil, memanggil Abu Nawas ke istananya. Istana tersebut megah, berdiri tegak dengan menara-menara yang menjulang tinggi dan dinding-dinding yang berkilauan emas. Di tengah-tengah keramaian istana, Baginda Raja duduk di atas takhta yang mewah, dikelilingi oleh para penasihatnya. Dengan senyum yang hangat, Baginda Raja memandang Abu Nawas, seorang pria yang dikenal karena kecerdasan dan kejenakaannya. Abu Nawas, kata Baginda dengan suara yang lembut namun berwibawa, saya memiliki hadiah untukmu. Dari balik tirai, seorang pelayan membawa seekor keledai yang tampak kuat dan sehat. Mata keledai itu berbinar cerdas, dan bulunya bersinar di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela istana. Abu Nawas, dengan rasa kagum dan rasa terima kasih yang mendalam, menerima hadiah tersebut. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Baginda Raja, lalu berbalik dan memandang keledai itu dengan penuh kekaguman. Meski tampak bingung, ia tetap tersenyum, menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Baginda Raja. Setelah menerima hadiah dari Baginda Raja, Abu Nawas dipanggil kembali ke hadapan takhta. Baginda Raja, dengan senyum misterius di wajahnya, memberikan tugas yang tampaknya mustahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kata Baginda dengan suara yang penuh harapan, saya ingin kamu mengajari keledai ini membaca. Mendengar perintah tersebut, Abu Nawas terkejut. Ia menatap Baginda Raja, lalu menatap keledai yang berdiri di sampingnya. Keledai itu tampak tenang, tidak menyadari tugas besar yang baru saja diberikan kepadanya. Abu Nawas merasa bingung, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak perintah Baginda Raja. Baginda, kata Abu Nawas dengan suara yang ragu, apakah Anda yakin ingin saya mengajari keledai ini membaca? Baginda Raja mengangguk, dan dengan senyum yang semakin lebar, ia menjawab, ya, Abu Nawas. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari, dan kita lihat hasilnya. Dengan demikian, Abu Nawas diberikan tugas yang tampaknya mustahil, mengajari seekor keledai membaca. Meski merasa bingung dan ragu, Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk memenuhi tugas ini, tidak peduli seberapa sulitnya. Setelah menerima tugas dari Baginda Raja, Abu Nawas merasa berat hati. Wajahnya yang biasanya ceria dan penuh semangat berubah menjadi murung. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin ia bisa mengajari seekor keledai untuk membaca? Itu adalah tugas yang tampaknya mustahil. Namun, meski merasa bingung dan ragu, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia adalah seorang pria yang dikenal karena kecerdasan dan kejenakaannya, dan ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk memenuhi tugas ini. Ia tidak ingin mengecewakan Baginda Raja yang telah memberinya kepercayaan yang begitu besar. Abu Nawas kemudian pulang ke rumahnya dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ia duduk di depan meja tulisnya, menatap keledai yang sedang bermain di halaman. Ia merenung, mencoba mencari ide dan strategi untuk mengajari keledai tersebut membaca. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara untuk mengajari keledai tersebut membaca. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara yang kreatif dan inovatif, karena keledai bukanlah makhluk yang bisa diajari dengan cara biasa. Setelah malam yang panjang penuh pemikiran, Abu Nawas akhirnya menemukan ide yang cerdas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengajari keledai membaca dengan cara biasa, jadi ia harus mencari cara yang unik dan kreatif. Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli beberapa lembaran kertas besar. Ia membawa kertas-kertas tersebut pulang dan mulai bekerja. Dengan tinta dan kuas, ia menulis huruf-huruf dan kata-kata di atas kertas tersebut, menciptakan buku-buku besar yang tampak seperti buku-buku yang biasa dibaca oleh para sarjana. Kemudian Abu Nawas melatih keledai tersebut setiap hari dengan cara unik namun jitu. Setelah beberapa hari latihan, keledai tersebut mulai menunjukkan kemajuan. Setiap kali Abu Nawas membuka buku, keledai tersebut akan segera mendekat dan membalik-balik halaman dengan lidahnya. Ia tampak sangat antusias,
seolah-olah ia benar-benar sedang membaca buku tersebut. Abu Nawas merasa puas dengan hasil latihannya. Ia telah berhasil menciptakan ilusi bahwa keledai tersebut bisa membaca. Ini adalah kemenangan kecil bagi Abu Nawas, dan ia merasa bangga dengan pencapaian ini. Meski tampak mustahil, dengan trik rahasia, Abu Nawas telah berhasil membuat keledai tersebut senang membolak-balik buku. Setelah 2 minggu latihan yang intensif, tiba saatnya Abu Nawas untuk kembali ke istana dan melaporkan hasil kerjanya kepada Baginda Raja. Dengan hati yang berdebar-debar, Abu Nawas memandu keledai tersebut melalui pintu gerbang istana yang megah. Ia bisa merasakan tatapan penasaran dari para penjaga dan pelayan istana, namun ia tetap tenang dan percaya diri. Di dalam istana, Baginda Raja sudah menunggu di atas takhtanya. Ia tampak penasaran dan bersemangat untuk melihat hasil kerja Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda dengan suara yang berwibawa, "apakah kamu telah berhasil mengajari keledai ini membaca?" Abu Nawas mengangguk dan memandu keledai tersebut ke depan buku besar yang telah disiapkan oleh Baginda Raja. Dengan hati yang berdebar-debar, ia membuka sampul buku tersebut dan membiarkan keledai itu mendekat. Keledai tersebut tampak ragu-ragu pada awalnya, namun setelah beberapa detik, ia mulai membalik-balik halaman buku dengan lidahnya. Ia tampak serius dan fokus, seolah-olah ia benar-benar sedang membaca buku tersebut. Baginda Raja dan seluruh penghuni istana tampak terkejut dan kagum. Mereka tidak bisa percaya bahwa keledai tersebut tampak seperti sedang membaca buku. Meski mereka tahu bahwa keledai tersebut sebenarnya tidak bisa membaca, mereka tetap terkesan dengan kreativitas dan kecerdasan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, keledai tersebut berhenti membalik-balik halaman buku. Ia menatap Abu Nawas dengan mata yang tampak penasaran, seolah-olah ia sedang menunggu petunjuk selanjutnya. Abu Nawas tersenyum dan mengelus kepala keledai tersebut, memberikan pujian atas kerja kerasnya. Baginda Raja dan seluruh penghuni istana tampak terkejut dan kagum. Mereka tidak bisa percaya bahwa keledai tersebut tampak seperti sedang membaca buku. Meski mereka tahu bahwa keledai tersebut sebenarnya tidak bisa membaca, mereka tetap terkesan dengan kreativitas dan kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Baginda Raja. "Baginda," kata Abu Nawas dengan suara yang lembut, "seperti yang Anda lihat, keledai ini telah belajar membalik-balik halaman buku. Namun, saya harus jujur bahwa ia sebenarnya tidak bisa membaca. Ia hanya mencari biji-biji gandum yang saya sembunyikan di antara halaman buku." Meski awalnya terkejut, Baginda Raja akhirnya tersenyum dan tertawa. Ia mengakui kecerdasan dan kejenakaan Abu Nawas dan memberikan pujian atas kerja kerasnya. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "kamu benar-benar seorang yang cerdas dan kreatif. Kamu telah berhasil menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil, dan untuk itu, saya berterima kasih." Setelah menunjukkan hasil latihannya kepada Baginda Raja, Abu Nawas memberikan penjelasan tentang metode yang ia gunakan. Ia berdiri tegak di depan Baginda Raja, dengan keledai yang tampak puas berdiri di sampingnya. "Baginda," kata Abu Nawas dengan suara yang lembut dan penuh hormat, "seperti yang Anda lihat, keledai ini telah belajar membalik-balik halaman buku. Namun, saya harus jujur bahwa ia sebenarnya tidak bisa membaca. Ia hanya mencari biji-biji gandum yang saya sembunyikan di antara halaman buku." Abu Nawas kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang metode yang ia gunakan. Ia menceritakan bagaimana ia menyisipkan biji-biji gandum di antara halaman buku, dan bagaimana keledai tersebut belajar membalik-balik halaman buku untuk mencari biji-biji gandum tersebut. "Jadi, sebenarnya, keledai ini tidak membaca," lanjut Abu Nawas. "Ia hanya membalik-balik halaman buku untuk mencari makanan. Namun, bagi orang yang tidak tahu, ia tampak seperti sedang membaca buku." Abu Nawas kemudian menutup penjelasannya dengan sebuah pernyataan yang penuh makna. "Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya,
kata Abu Nawas dengan suara yang penuh kebijaksanaan, kita disebut setolol keledai, bukan? Dengan demikian, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil. Ia telah mengajari keledai membaca, meski hanya dalam bentuk ilusi. Kisah ini, yang penuh dengan kecerdasan dan kreativitas, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menghibur dan mengajarkan kita tentang kejenakaan dan kecerdasan Abu Nawas.